I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 12 TKJ 4. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah Lemah Abang atau disebut juga dengan Sekolah Doski. Di tutorial kali ini saya ingin membahas tentang troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan. Tugas teknologi layanan jaringan selaku guru pengampu Bapak Ajhar Al-Afghani, Sarjana Komunikasi. Tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Let's go! Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox. Setelah itu, kita reset terlebih dahulu. Klik sistem, lalu klik reset konfigurasi, lalu oke. Fungsi dari mereset nantinya akan menghapus semua konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya dan tunggu beberapa saat. Setelah selesai, kita langsung klik sistem, setelah itu klik identity. Di bagian identity ini, fungsi dari identity adalah setiap router yang memiliki identitas yang menggunakan untuk memperbedakan router satu dengan router yang lain secara default. Oke. Terus setelah itu di bagian ini kita ketik nama aku Nabilah. Boleh nama siapapun atau router, lalu klik OK. Lalu kita klik IP, setelah itu klik web proxy yang di bawah. Web proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi pengantar klien dan server sehingga klien tidak akan berhubungan langsung dengan server-server yang ada di internet. Lalu setelah itu di bagian enable kita checklist ya. Lalu di bagian administratornya kita jadiin Nabila ID smklash.id. Lalu klik OK. Setelah itu klik IP, lalu klik DHCP client. DHCP client untuk mempermudahkan pemenugasan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Lalu setelah itu klik tambah, lalu pilih Ether 1, lalu klik OK. IP, lalu klik address. IP address yang paling utama adalah mengenai koneksi antar perangkat pengirim dan penerima, lalu sebuah jaringan. Lanjut, di bagian addressnya yaitu 192.168.100./25. Lalu interface-nya Ether 2. Lalu klik OK. Setelah itu tambah lagi, ketik 192.168.200.1/24 di bagian interface-nya Ether 3, lalu klik OK. Klik IP, lalu klik DNS. DNS adalah suatu sistem yang memiliki fungsi untuk memetakan hostname ataupun domain dan siklus yang ada di internet menjadi IP address. Lalu setelah itu ketik 8.8.8.8 sampai 4 kali, lalu klik OK. Lalu masuk lagi ke IP, setelah itu klik DHCP server. DHCP server adalah perangkat yang memberikan dan mengatur pembagian alamat IP kepada pengguna secara otomatis. Setelah itu klik DHCP stub, lalu di bagian DHCP server interface-nya diganti ke Ether 2, lalu klik next. Di bagian ini dari 192.168.100.26 diganti menjadi 100.100. Lalu next, OK. Lalu masuk lagi ke DHCP stub, lalu di bagian DHCP server interface-nya diganti menjadi Ether 3. Lalu klik next. Di bagian IP diganti lagi menjadi 100, lalu next, lalu klik OK.
IP, lalu firewall. Firewall adalah perangkat yang berfungsi untuk memeriksa dan menentukan paket data yang dapat keluar dan masuk dari sebuah jaringan. Lalu setelah itu klik NAT, klik tambah, lalu di bagian general chain-nya script, dan di bagian interface-nya Ether 1, lalu klik action, pilih mesh current, lalu klik OK. Klik bagian sistem, lalu klik SNTP client. Di bagian enable-nya kita checklist, lalu di bagian server DNS name-nya kita ketik dengan id.pool.nttp.org, lalu klik OK. Setelah itu klik IP, lalu klik firewall, klik filter rule-nya, lalu klik tambah, lalu di bagian generalnya kita pilih input, lalu address-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Di bawahnya juga ketik 192.168.100.1. Dan di bagian protokolnya pilih INCP, lalu klik OK. Lalu tambah lagi, pilih forward, address-nya 192.168.100.50 sampai 192.168.100.100. Di bawahnya juga ketik 192.168.100.0/24. Protokolnya INCP, lalu klik action, lalu pilih drop, lalu klik OK. Lagi di bagian can-nya pilih input, lalu action-nya pilih log. Di bagian log-nya di checklist, di bagian log proxy-nya ketik access strip router, klik OK. Lalu tambah lagi di bagian generalnya can-nya itu pilih forward, lalu dipilih advance-nya, connect-nya ketik linux.org, lalu klik action-nya, klik drop, lalu klik OK. Klik tambah, lalu di bagian generalnya masih sama, lalu di bagian advance-nya, connect-nya ketik mv3, action-nya drop, klik OK. Lalu klik tambah lagi, di bagian generalnya masih sama kayak tadi, lalu di bagian advance-nya, connect-nya kita ketik mkv, lalu action-nya drop, lalu klik OK. Lalu klik sistem, setelah itu klik login, klik tambah, file-nya ketik access router, lalu action-nya this, lalu klik OK. IP, lalu klik hotspot, setelah itu klik bagian servernya, lalu klik hotspot stub, dan di bagian hotspot stub interface-nya kita pilih Ether 3, lalu next, lalu kita ketik DNS name-nya yaitu nabila.com, next, lalu klik OK, lalu klik server profile, lalu kita klik 2 kali di bagian hotspotnya, lalu user radiusnya kita checklist, lalu klik OK, lalu klik radius, setelah itu checklist yang di bagian hotspotnya, lalu di bagian addressnya ketik 127.0.0.1, dan di bagian script-nya ketik 1, 2, 3, lalu klik OK. Setelah itu buka Chrome, lalu ketik 192.168.100.1/username. Di halaman ini di bagian loginnya kita ketik admin, lalu ketik login. Setelah itu di bagian routernya klik add, lalu new, lalu di bagian nama ketik Nabila, lalu di IP address-nya ketik 127.0.0.1, lalu secret-nya 1, 2, 3, lalu klik add. Setelah itu klik profile, lalu klik tambah, setelah itu ketik Nabila, lalu secret.
Lalu setelah itu, lalu klik limitation, lalu klik ADD, lalu new, lalu di bagian namanya ketik 9 jam, lalu klik ADD. Lalu klik user, di bagian number usernya diganti menjadi 20, lalu di bagian username-nya 3 dan passwordnya 3 juga. Dan di bagian profilnya pilih Nabila, lalu klik ADD. Itu kita lanjut ke akses poinnya. Ketik 192.168 0.1, lalu enter. Lalu di bagian ini klik skip. Lalu setelah di bagian ini passwordnya admin, lalu kodenya YP37, lalu klik login. Lalu di bagian SSID-nya ganti menjadi Nabila dan passwordnya 1 sampai 8. Lalu klik apply dan lalu tunggu beberapa saat. Lalu setelah itu kita langsung tekan Windows R, ketik CMD, lalu klik OK. Di bagian ini kita langsung ping 192.168.100.1. Oke, lanjut ke tekan Windows R, lalu ketik ncp.ncpl, lalu klik Ethernya, lalu klik Properties, lalu klik Internet Protokol 4-nya. Lalu di bagian ini kita pilih paling bawah, lalu ketik 192.168.100.20, lalu di bawahnya juga 255, 255, 255, 128, lalu ketik di bagian bawahnya 192.168.100.1 dan di bawahnya lagi yang bagian DNS-nya kita ketik 8.8.8.8, lalu klik OK. Setelah itu buka WiFi di HP kamu, sambungkan supaya terhubung dan beserta passwordnya 1 sampai 8. Lalu di bagian username saya tidak terrecord, jadi lanjut saja, langsung kita buka aplikasi YouTube. Apa internetnya sudah terkoneksi? Kalau sudah terkoneksi seperti ini berarti sudah terhubung dengan koneksi, berarti sudah berhasil. Dan maaf bila tutur kata saya tidak berkenan bagi Bapak ataupun teman-teman sekalian. Intonasi saya terlalu tinggi, nada saya terlalu seperti orang marah, saya minta maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.